Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang EF di channel Ngobrolin Sound Masjid. Hari ini sesuai janji saya di konten sebelumnya, yang di konten unboxing Vocaster One dan Vocaster Two. Hari ini saya akan coba mereview lebih lengkap lagi, sama kita nanti coba operasikan menggunakan laptop gitu ya. Jadi ini ada Vocaster One yang hanya punya satu input mikrofon. Kemudian ada Vocaster Two yang dia punya dua input mikrofon ya, jadi untuk host dan untuk guest gitu ya. Di konten review ini saya hanya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan Vocaster 2, karena Vocaster One dan Vocaster 2 itu hanya beda di input ya. Vocaster One hanya satu mikrofon, ini dua. Lalu ada di sini fasilitas untuk Bluetooth. Kalau di Vocaster One tidak ada, tapi di Vocaster 2 ada Bluetooth-nya. Ini ada aplikasinya. Kalau untuk laptop ya ada aplikasinya, jadi bisa diinstal. Tapi kalau di smartphone nggak ada. Kalau kita connect ke smartphone kita nggak ada aplikasi. Jadi semua dioperasikan dari fisik tombol-tombol yang ada di sini. Tapi kalau yang kita menggunakan laptop itu ada aplikasinya ya. Kembali saya ulangi lagi bahwa alat ini adalah audio interface yang bisa digunakan untuk di smartphone juga di laptop, yang dapat meningkatkan kualitas audio yang sangat signifikan gitu ya, daripada menggunakan laptop hanya menggunakan mikrofon internal laptop atau mikrofon internal smartphone. Itu sangat jauh sekali kualitasnya ya gitu. Kita mulai saja ya. Nah, pertama disiapkan dulu ada kabel-kabel. Jadi ada kabel USB-C to Type B ini ya. Type A ya, sorry. Nah, Anda bisa pasangkan terlebih dahulu. Sudah masuk. Nah, saya masukkan ke laptop saya. Dan pagi-pagi ada tukang roti lewat ya. Oke. Saya juga ada headset di sini. Ya, karena saya di sini bertindak sebagai host, saya ini masukkan di headset yang untuk host. Oke ya. Dan kemudian tentu saja kita harus menggunakan mikrofon eksternal atau mikrofon lepas gitu ya. Kita pasang. Ini saya menggunakan Mackie IM89D yang juga sudah saya review di konten sebelumnya. Anda bisa cari ya. Kemudian kita pasangkan dengan input host ya. Oke. Seperti biasa, semua volume kita simpan di posisi 0 ya, kayaknya. Nah, di bagian belakang kita nyalakan powernya nih. Kita nyalain powernya. Dan ini adalah sifatnya bass power. Jadi tidak membutuhkan adaptor sendiri. Ini langsung menggunakan satu daya atau power supply dari laptop, dari USB ya. Oke, sebelum kita menggunakan Vocaster, nah kita harus download dulu aplikasi yang bernama Vocaster Hub. Jadi kita masuk ke focusrite.com, ada di bagian support, ada download ya. Kemudian kita cari di sini kita ketikkan Vocaster 2, Vocaster 2 ya. Nah, oke, kita search. Maka di sini ada Vocaster Hub ya. Kita download dulu. Ya, ini kita bisa pilih ya, ada Mac dan Windows. Saya kebetulan pakai Mac. Kita download dulu, besarnya 78,35
megabyte. Nah, kita download. Nah, oke, setelah itu ini udah ketemu aplikasinya. Setelah itu kita install, dan saya sudah melakukan install sebelumnya. Oke, kita buka aplikasinya. Ada namanya di sini Vocaster Hub. Ya. Ini pas banget nih, ada kalau ada update ya. Oke, kita update dulu saja ya. Oke, update sudah selesai dan ini adalah tampilan softwarenya, Vocaster Hub-nya ya. Di sini semua jenis input, host, guest, aux, dan Bluetooth aux itu yang nanti masuk lewat TRS kecil. Ini TRS kecil yang untuk handphone ya, atau dari apapun, dari player MP3 atau apa bisa masuk sini juga. Ini kita bisa cek di aux. Kemudian kalau Bluetooth, dari semua alat-alat perangkat yang bisa dia menyiarkan transmisi melalui Bluetooth. Kemudian ini ada loopback, itu untuk nanti kalau biasanya dari kita playnya dari laptop itu juga ada loopback ya, ada loopback supaya dia bisa keluar juga. Kadang-kala ada interface audio seperti ini yang dia cuma satu arah. Nah, ya. Oke, kita cobain dulu ya. Saya coba dulu. Kalau Anda di rumah punya monitor speaker, boleh juga dipasang di sini, ada untuk monitor speaker, outputnya 2 ya. Tapi kalau saya di sini sekarang saya hanya menggunakan headset saja ya. Kita coba dulu, cek 1 2. Sekalian saya mau coba record juga ya. Nah, setelah aplikasinya terinstall, apa yang saya lakukan adalah setting untuk hardware untuk audio interface-nya. Kalau di MacBook saya bisa lihat ada icon speaker, kemudian ada sound settingnya. Ini bisa kita pilih Vocaster Q USB ya. Nah, tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, kita masuk ke sound settingnya. Nah, ini bisa kita cek di sini. Playbacknya juga bisa menggunakan kita pilih, tapi di sini tertulis selected sound output device. Tadi saya udah pilih Vocaster 2, tapi untuk meyakinkan lagi kita bisa diklik lagi Vocaster 2 USB. Oke. Tadi masih menggunakan mikrofon dari camcorder ya, dari kamera. Sekarang saya akan coba menggunakan suara dari mikrofon masuk ke interface ini. Ya. Cek, oke, 1 2 3 cek. Nah, Anda bisa lihat ya, ini di aplikasinya, ini kita bisa atur dari sini juga, host kita kecilin, bisa kita besarin juga volumenya ya, levelnya. Kemudian mic levelnya ya, ini ada juga tombol 48 volt. Nah, jadi ini tampilannya bagus, menarik banget, karena yang di atas ini khusus, yang 2 ini adalah untuk mengatur gain atau mic level. Yang di bawah ini adalah mixernya. Ya, aplikasi di bawah ini mixernya. Nah, yang di atas kita bisa besarin, cek 1 2, ini bisa kita kecilin lagi. Ya, ini untuk mengatur mic levelnya. Jadi kalau yang di bawah ini, di bagian bawah ini adalah untuk mengatur keseluruhannya, mixernya gitulah. Ini mixer digitalnya gitu ya. Nah, tombol mute kita bisa dari sini mute. Oke, ini kembali, atau kita juga bisa di sini tombol. Gitu ya. Nah, 48 volt ini kalau kita menggunakan mic condenser ya. Kalau kita menggunakan mic condenser, kita bisa aktifkan. Kemudian ini ada pengaturan mode suara ya. Ini mau gimana ini? Ada kompresornya di sini. Kita bisa cek bassnya, kita bisa turunin. Cek 1 2, ini kita naikin. Saya lebih suka di 0. Ya, karena ini udah mikrofon ini di kategori berbobot gitu ya. Jadi cukup bassnya nggak terlalu besar. Treble kita naikin sedikit. Midnya kita naik dikit. Treble. Nah, ini kompresornya.
ya. Jadi kalau menggunakan software nih ada kompresornya bagus banget, kita bisa atur seberapa level dari ngompresnya seperti apa gitu. Ini kalau ke bawah ini makin tidak berfungsi kompresornya, kalau makin di sini makin nah, tapi jadi agak kurang ini ya. Kesannya kayak namanya dikompres gitu ya. Nah, saya pilih yang moderat saja gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang ini ada juga di sini enhance. Enhance ini itu adalah seperti pengaturan suara juga, cuma ini lebih simple. Jadi kita bisa pilih yang seperti apa nih, di radio kah, ini clean, cek 1-2, atau kita pilih yang warm, cek 1-2, atau yang bright, cek. Nah, kalau bright dia lebih cenderung agak ngoncrang gitu ya. Nah, saya sih lebih seneng yang saya pakainya yang warm saja ya. Iya, cek. Nah, kemudian untuk yang auto gain, nah ini ada cara pengaturannya. Kita coba ya. Auto gain ini jadi si Vocaster ini akan mengatur level dari kekerasan suara mikrofon kita itu cenderung stabil. Jadi kalau kita jauh dikit itu, nah ini kan udah beda ya. Nah ini kalau kita deketin sudah berbeda. Nah kita coba ini, coba ya. Ya jadi sesuai petunjuk kita lihat di sini ada auto gain, kita cobain dulu. Nah disuruh berbicara dengan volume normal, dia nanti akan menyesuaikan dengan yang suara normal kita seperti ini ya. Oke. Sip ya, auto level sedikit, kita jauhin sedikit agak lebih stabil gitu ya. Ini dekat, nggak terlalu berbeda gitu, nggak terlalu jauh ya. Jadi mic levelnya ini menggunakan auto gain gitu ya. Jadi fiturnya sangat luar biasa dengan alat yang sekecil ini ya. Anda ini masih mendengarkan hasil rekaman menggunakan Vocaster 2 ya. Ini menggunakan mikrofon Mackie ya. Ini suaranya jauh lebih berkualitas dibandingkan menggunakan mikrofon bawaannya smartphone tentunya, yang cuma ala kadarnya, atau juga mikrofon laptop, atau juga camcorder gitu ya, atau kamera video yang kemungkinan besar kualitas mikrofonnya itu seadanya saja ya. Tapi dengan menggunakan Vocaster 2 ini atau Vocaster One, ini kualitas suaranya jauh luar biasa sekali ya. Dan fitur-fiturnya juga ya. Kemudian kita akan coba menghubungkan dengan Bluetooth ya. Kita coba ya. Sebelum kita mencoba Bluetooth, maka di sini tombol Bluetoothnya harus kita nyalakan terlebih dahulu. Ada indikator di Vocasternya, ada lambang Bluetoothnya nyala. Kita coba koneksikan dengan handphone. Di belakang ini ada tombol dekat logo Bluetooth ya. Ini tekan agak lama sampai indikator Bluetooth di atas Vocaster ini ya, itu berkedip. Nah, kita coba lihat di handphonenya. Nah, di sini ada tulisan ya. Di bawahnya ada Vocaster ya. Nah, kita connect, pairing ya. Pair dengan Vocaster, dan setelah terkoneksi warna lampu Bluetooth-nya berubah menjadi biru ya. Kenapa biru? Karena biru. Kalau merah jadi red tooth gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba, dan kita perhatikan juga di laptop ada untuk pengaturannya. Aduh, saya coba apalagi lagu ya yang tidak kena copyright. Oke. Lagu kemenangan lagi. Nah, oke, kita lihat di aplikasinya. Ya, ini ada pengaturannya. Nah, kita bisa juga menggunakan volume di handphonenya. Nah, kalau dirasa kurang kencang, cek 1-2 ya. Jadi ini audio dari Bluetooth
Juga mikrofonnya kita menggunakan Mackie. Bulan penuh lamanya kita berpuasa, belajar menahan nafsu. Marah katanya. Jadi dengan menggunakan Vocaster 2 ini, kita bisa seperti siaran sendiri, on streaming sendiri gitu ya. Nah, materinya misalkan tadi ada bumper-bumper atau audio yang harus di-play, itu langsung pakai Bluetooth masuk, langsung terstreamingkan ya. Dan ini menariknya karena ada bisa Bluetooth, ada bisa juga menggunakan konektor output dari headphone-nya masuk ke input di TRS, mini TRS di Vocaster ini. Jadi ada dua audio input yang bisa kita gunakan pakai Bluetooth atau menggunakan TRS. Nah, pengaturannya memang tidak ada di sini di alatnya ya. Untuk pengaturannya atau mixingnya itu adanya di dalam aplikasi gitu ya. Jadi memang lebih fleksibel, lebih banyak fitur yang bisa digunakan, diatur kalau kita menggunakan laptop dibandingkan menggunakan smartphone. Kalau smartphone menggunakan ini bisa, tapi tidak, harus coba dulu karena belum tentu smartphone-nya ada yang support dan enggak gitu ya. Di konten sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa handphone ini gitu tidak kompatibel, tapi handphone saya yang satu lagi itu bisa langsung audionya, mikrofon semua playback, nggak ada yang nggak jalan, semuanya berfungsi dengan baik ya. Kemudian saya coba juga di tablet Redmi, itu juga tidak berfungsi dengan baik, hanya playbacknya aja yang berjalan, mikrofonnya tidak berfungsi gitu. Sudah saya setting seperti itu juga, menggunakan aplikasi third party segala macam tetap nggak bisa jalan gitu ya. Jadi Anda sudah bisa membandingkan kualitas rekaman menggunakan mikrofon internal kamera dengan laptop dengan saat ini kita menggunakan mikrofon yang lewat Vocaster. Ini jauh lebih sempurna, jauh lebih berkualitas gitu ya untuk audionya. Ya. Jadi dengan menggunakan alat sekecil ini, yang ringkas ini ya, ini Vocaster 1, di bawah kita yang tadi di demoin ada Vocaster 2. Anda bisa live streaming ya dengan kualitas audio yang sangat bagus ya. Atau kalau Anda mau merekam suara Anda juga baik di laptop maupun di smartphone yang support, itu juga peningkatan kualitas suaranya sangat-sangat signifikan. Focusrite adalah brand yang sudah cukup terkenal dan saya sudah menggunakan, sekali lagi saya sampaikan, saya sudah menggunakan cukup lama dari tahun 2014-2015 sampai hari ini. Saya menggunakan audio interface versi input 18 channel ya untuk kebutuhan recording. Itu kualitas rekamannya memang sangat-sangat bagus. Jadi dulu ceritanya saya menggunakan outputnya itu bawaan soundcard dari komputer saya. Begitu saya replace menggunakan Focusrite, itu kualitas suaranya jauh sangat meningkat. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman yang bergerak di bidang kreator konten, kemudian juga sahabat-sahabat para mubalik, penceramah, para ustadz, ini menggunakan alat ini, itu kualitas materi ceramah Anda, tausiah Anda itu akan jauh lebih berkualitas dibandingkan hanya menggunakan mikrofon internal dari handphone atau smartphone atau juga dari laptop. Oke, demikian review kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.